Alhamdulillah kita ini mulai 1-2 tahun terakhir inilah ya, mulai ada tema baru, ngaji kebangsaan. Biasanya ngaji mulutan, Agustusan. Ini ada tema baru ngaji kebangsaan. Dan ini menjadi penting, karena ini zaman milenial. Milenial itu lintas batas. Lintas batas pengetahuan, lintas batas kebudayaan, itu milenial. Orang Malang bisa berbudaya Eropa. Tidak lagi mengatakan aku cinta padamu, tapi I love you. Orang Malang bisa makan spaghetti, bahkan lebih spaghetti daripada orang Itali. Orang Malang bisa lebih Arab dari Arab. Bahkan takbirnya bisa lebih tinggi dari Saudi. Ini adalah milenial. Sebuah ruang lintas batas. Masa mudanya Bapak Rektor untuk menjangkau Afrika, untuk melihat gajah, mesti menunggu flora dan fauna. Ya ini yang tua-tua ini. Makanya kalau dulu flora dan fauna acara favorit karena menunggu gajah dari Afrika. Walaupun kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Tapi sekarang lintas batas. Yang penting punya kuota. Tinggal pegang smartphone, semua jadi satu di situ. Cari center ya di situ. Cari radio di situ, cari koran di situ, cari televisi di situ. Dan cari apapun di situ tinggal ketik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar. Itu milenial. Ini milenial. Manusia bertemu dalam satu ruang yang sesungguhnya adalah capaian-capaian peradaban. Akan tetapi satu yang tidak bisa dijangkau oleh anak milenial. Apa? Batas teritori negara. Engkau bisa menjadi lebih Arab dari Arab. Tapi ketika orang Malang pergi ke Arab, tetap ditanya, pasportmu mana? Kita bisa lebih Amerika daripada Amerika. Bapak Rektor ini lebih Jerman dari Jerman kayaknya. Tapi kalau ke Jerman tetap ditanya pasportnya mana. Artinya batas teritori makhluk milenial adalah batas negara bangsa. Atau batas nation state. Dan batas negara bangsa atau nation state, ini adalah batas yang diberikan oleh Allah berupa pesan khusus pada umat Rasulullah. Umat Nabi Musa tidak mendapat pesan kebangsaan. Umat Nabi Isa tidak mendapat pesan kebangsaan. Bisa kita telusuri dari Injil dan dari Taurat. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Rasulullah ini umat yang sangat sektoral. Bahkan ada yang landlock. Ada yang terkunci di daratan. Nabi Adam umatnya baru satu keluarga. Ya problemnya baru urusan cinta. Nabi Nuh umatnya satu kampung. Dan pikniknya juga belum jauh. Jadi jauh karena dilemparkan banjir. Umat Nabi Musa, walaupun Nabi Musa garangnya kayak gitu. Baru seputaran Mesir sama Filistin. Nabi Isa baru sampai Romawi, itu pun Romawi yang datang. Umat Nabi Musa belum sampai Malang. Apalagi sampai Kangean belum. Kalau ada yang di Kangean. Tapi umat Rasulullah ini adalah umat yang sudah lintas batas. Ketika Rasul jadi nabi, seluruh dunia sudah ada isinya. Sudah ada makhluknya. Dan makhluk di zaman Rasulullah sudah punya identitas bangsa. Makanya pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila cuman dikunci dengan satu kalimat, lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Karena Rasulullah jadi nabi itu umatnya sudah macam-macam. Dan bentuknya sudah berubah. Nabi Adam bentuknya masih tinggi ya segede inilah kalau Nabi Adam 60 dhiro itu sak dhiro segini. Artinya sekitar 55 meter. Besar umat Nabi zaman Nabi Adam itu gede, wong kadalnya aja segede dinosaurus. Besar memang.
Iya, zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu bulunya itu masih menusuk kain. Jadi Nabi Musa itu kalau pakai jaket, itu bulunya keluar menusuk bajunya itu ya kayak landak gitu kira-kira lah. Tapi zaman Nabi Muhammad pergeseran manusia lepas dari benua, lepas dari pulau, menghasilkan wajah dan bentuk yang sudah berbeda. Beda, sudah yang masih terkunci di Arab berubah, apa tetap cantik ganteng. Yang bergeser ke Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang bergeser ke Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang geser ke Cina berubah menjadi tembem sipit-sipit. Yang geser ke Indonesia menjadi kecil-kecil, pesek-pesek, minimalis. Nah ini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi. Makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada Nabi. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi perbenturan peradaban, perbenturan kemanusiaan, kaum muslimin itu diajarkan satu. Yang pertama sholat. Sudahlah kamu sholat situ. Ini menghadap kemana? Ini masjid sini. Menghadap ke barat. Gak boleh masjid di Indonesia menghadap ke timur. Gak boleh. Masjid ke barat sana. Sholatnya. Karena di sana ada kiblat. Kiblat itu di Makkah. Wujudnya batu yang ditumpuk. Yang merupakan tanda peradaban pertama di muka bumi. Muka bumi itu peradaban Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Agar kita selalu ingat ke sana karena Nabi Adam turun, tandanya itu. Untuk mengingat kita bahwa kita ini akan pulang ke kampung halaman dan untuk mengingat bahwa kita ini alien yang pertama, itu aja. Loh, manusia ini alien pertama karena turun dari langit. Ya makanya karena alien ya rakusnya luar biasa, pinternya luar biasa, memimpinnya luar biasa dan bentuknya paling bagus, wong. Alien. Kita ini makhluk langit, makanya bentuknya ya berbeda dengan kambing. Makanya kita disebut ahsani takwim, bentuk terbaik. Kambing dari dulu mulutnya begitu, kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak itu udah dari dulu. Tapi mulut manusia bisa ngomong, bisa bahkan tidak bunyi pun bisa ngomong. Enggak ahsani takwim, tangannya paling baik. Tangan monyet kalah sama manusia. Tangan monyet gak bisa utek-utek upil, gak bisa. Ngupil gak bisa. Tangan manusia bisa. Ini ahsani takwim. Bahkan bisa ngomong. Lah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tapi ahsani takwim kita ini sudah berbeda-beda di zaman Rasulullah. Sudah pesek, masih cakep, macam-macam ahsani takwimnya. Lah kita kebagian ahsani takwim Indonesia ya minimalis begini. Nah maka agar manusia itu tidak lupa walaupun berbeda-beda, dulunya tetap satu. Jadi pelajaran Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya pelajaran Islam pertama kali dulu. Walaupun kita berbeda-beda, kita dulu punya nenek moyang yang satu. Nabi Adam, Siti Hawa. Dan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa disimbolkan dalam satu bentuk namanya Jabal Rahmah. Makanya kita ini disuruh tengok Jabal Rahmah kalau pergi haji untuk mengenang masa lalu nenek moyang kita satu. Mau jadi Cina ya dari situ nenek moyangnya, mau jadi Arab ya dari situ, jadi Eropa juga dari situ, jadi Indonesia juga dari situ. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Ini Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan, untuk tidak tersandra oleh masa lalu. Jadi untuk menjadi manusia masa depan, Allah sudah bikin resolusi agar kaum muslimin tidak disandra oleh masa lalu. Makanya kita cuma diminta untuk saling pengertian gitu aja. Arab ya kita pengertian lah, cantik ganteng nggak usah emosi. Karena nggak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu aja. Ya kira-kira begitu, nggak ada dalilnya. Dan karena ini bukan rukun iman, nggak usah dipercaya deh. Wong itu lita'arofu agar kalian saling pengertian. Cuman orang Depak memaknai saling mengenal, kurang pas kalau menurut saya. Bahasa saling mengenal untuk ta'aruf itu nggak pas. Karena apa? Bahasa Indonesia mati ketemu bahasa Al-Quran.
Ini biasa dalam rumus ilmu linguistik itu ada begitu. Kekalahan satu bahasa karena kalah tua. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kalah tua. Makanya bahasa Indonesia nggak sanggup menerjemahkan kunduran truk, nggak bisa. Nggak bisa. Dia mati dia. Pecirit itu udah nggak bisa. Iya. Ini dalam tataran ilmu linguistik memang ada masalah. Makanya ketika bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab mati. Lita'arofu bimakna saling mengenal. Bukan saling pengertian. Karena kalau mengenal itu bisa menjadi masalah. Saya mengenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja. Saya kenal ular tapi pengen bunuh aja. Maka lita'arofu adalah saling pengertian. Eropa tinggi besar rambutnya merah. Kita pengertian aja. Karena di sana musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati, itu aja. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia karena kehilangan ultraviolet, pigmen kulitnya berubah, maka dia lari ke negeri tropis untuk berjemur. Maka sesungguhnya ketika mereka ke sini itu berjemur bukan pornografi. Kita aja yang ngeres kata. Maka siapapun pemimpin dari Unibro nanti yang lahir, tolong tidak usah bikin perda syariat khusus mengatur turis harus pakai jilbab, nggak usah. Ini pengertian dasar. Orang Eropa kalau musim dingin tanpa daun karena rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember ketika tidak ada daun, Natal menggunakan daun cemara karena hanya daun itu yang tidak rontok. Makanya tidak usah heran kenapa Natal pakai daun cemara, karena itu yang tidak rontok, bukan saking hebatnya daun cemara. Seandainya Natal asli Malang bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya takmir masjid Raden Fatah tidak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Jadi Islam itu sudah dipersiapkan betul untuk menjadi manusia masa depan. Afrika kenapa hitam gosong? Tidak usah emosi. Allah menitipkan singa di Afrika, dibikin putih dikejar singa kelihatan. Lah kalau hitam tengkurap udah dianggap kayu kebakar, udah nggak kelihatan. Cina kenapa tembem sipit? Karena di sana ada musim dingin, salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Lama-lama ya begini silau. Indonesia kenapa kecil-kecil, pesek-pesek dan minimalis? Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Nah itu aja kita diminta pengertian aja, ta'arufu agar pengertian. Ini Islam dipersiapkan dialektikanya. Makanya Islam ini makhluk masa depan betul. Jadi kalau sudah lihat Jabal Rohmah kok nggak mengerti perbedaan antar bangsa dan perbedaan manusia, ini pasti hajinya mardut. Eropa apa dikasih bekal itu? Tidak. Bagi Eropa ras terbaik adalah ras Arya. Ras Arya ini ras terbaik, kulit putih terbaik. Makanya ketika Christopher Columbus terdampar di Tanjung Harapan menemukan orang Afrika, dianggap bukan manusia. Dianggap ini adalah neraka yang dibiarkan oleh Allah karena kejahatan di dunia dibalas oleh neraka, dibakar tapi tidak boleh mati agar bisa disiksa lagi. Orang gosong dengan rambut hitam adalah bukti neraka itu ada. Makanya Christopher Columbus menembaki orang Afrika. Dan bahkan kemudian perbudakan dimulai dari Afrika. Hampir seluruh perbudakan dimulai dari Afrika. Maka Afrika ketika menghindari perbudakan, maka konsep kecantikannya berbeda dengan orang lain. Tanpa bibir itu cantik, tanpa telinga itu cantik. Karena dipotong untuk menghindari perbudakan. Dan cerita perbudakan dari Afrika yang paling mengerikan adalah cerita Amistad, di mana manusia Afrika dikapalkan dalam satu lambung, ditumpuk seperti kayu. Yang mati dibuang di laut, yang selamat dijadikan budak di Eropa. Peristiwa Amistad adalah peristiwa kemanusiaan yang tidak bisa dihapus sampai hari ini. Dan Amistad akhirnya meninggalkan satu keindahan yang kita bisa rasakan. Dalam duka mereka menciptakan musik yang dikenal dengan musik akapela. Musik akapela akhirnya didekonstruksi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, menjadi musik kelangenan. Musik jazz kemudian diadaptasi lagi, didaur ulang menjadi musik blues yang dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Ketika masuk Indonesia berubah menjadi rock dut. Ini ya. Orang Eropa masuk ke Indonesia tidak pernah memandang kita adalah manusia.
Karena bagi mereka di luar ras Arya adalah bukan manusia. Dan pola pikir itu tercetak bahwa selain manusia adalah keturunan monyet. Dan monyet tertua ada di Nusantara namanya Pithecanthropus erectus, soluensis dan bajakensis. Makanya kemudian Belanda memperlakukan orang Indonesia tidak lebih dari manusia. Itu harus kita pahami. Makanya di Pulau Jawa Belanda menyebut orang Jawa dengan sebutan kowe. En kowe adalah munyuk. Karena alat anak monyet namanya munyuk dan dia tidak punya hak konstitusi. Makanya orang Jawa Timur jarang yang menyebut kowe, tapi kon, iso dikongkon. Meningkat dikit yang punya hak konstitusi namanya sampean karena kaki. Penjenengan kang jumeneng, sinuwun kang dimintai, ngarso dalem yang berdiri di depan manusia. Makanya jangan sebut temannya kowe karena itu tinggalan Belanda. Karena kita disebut Pithecanthropus wajakensis soluensis. Wah, inilah. Jadi resolusi itu sudah dibuat, maka dialektika kebangsaan Islam itu dialektika masa depan. Kemudian sejarah manusia ini hampir punah dan hilang. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak itu. Dan jejak itu akhirnya ditemukan di sebuah lembah. Ketika jejak itu ditemukan, Nabi Ibrahim cuma melantunkan sebuah doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Karena jejak ini ditemukan oleh Nabi Ibrahim, maka seluruh manusia bersepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Dan sampai hari ini Nabi Ibrahim dikenal oleh seluruh manusia dengan nama yang berbeda. Ada yang mengenal Ibrahim dengan istri Sarah, ada yang mengenal Abraham dengan istri Sarah, ada yang mengenal Brahma dengan istri Saraswati. Orang Hindu mengenal Brahma, istrinya Saraswati. Orang Ibrahim mengenal istri Sarah, mengenal Abraham, istrinya Sarah. Sudah selesai di situ, ada resolusi konflik. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan dua jejak kelahiran, yang satu berputra namanya Ishak, yang satu berputra namanya Ismail. Dari Ishak lahir Yakub atau Israel, dari Israel melahirkan sebuah bangsa namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan peradaban Yahudi, dari situ lahir Isa melahirkan peradaban Nasrani, dan dari Islam dilahirkan dari peradaban Ismail punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peradabannya Islam. Yang satu berpusat di Masjidil Haram, yang satu berpusat di Baitul Maqdis. Maka harus ada resolusi konflik. Resolusi konflik itu diselesaikan oleh Allah dengan mengangkat Rasulullah ke langit, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini luar biasa persiapan Islam untuk menjadi agama masa depan. Dan agar simbol Ibrahim tidak hilang, maka kaum muslimin jejak Ibrahim diadakan dan dibiarkan utuh dan untuk dinapaktilasi. Bekas Nabi Ibrahim diabadikan dalam sebuah batu namanya Maqam Ibrahim. Jejaknya Nabi Ismail diabadikan dalam sebuah bentuk namanya Hijir Ismail. Lari-larinya Siti Hajar diingatkan dalam Sofa dan Marwah, lempar setan dalam Jamarat Ula, Wusqa Aqobah, dan begitu seterusnya. Dan kaum muslimin mengambil alih simbol itu dengan ibadah haji. Makanya biar kaum muslimin yang paling akhir tidak lupa dengan Ibrahim dan keturunannya, maka resolusinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan di situ kaum muslimin disuruh sholat. Dan di dalam sholat kemudian ada titik di mana kita harus rela antar perbedaan dengan satu saudara yang berbeda agama. Yang Muslim dengan cara Islamnya, yang Yahudi dengan cara Yahudinya, yang Nasrani dengan cara Nasraninya. Maka kemudian Islam, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak yang baik. Kalau nggak bisa ya sudah doakan. Karena sholat mengajarkan doa juga untuk mereka yang tidak bisa diajak. Doa itu dikenal dengan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Luar biasa.
Sejak masa lalu tidak menyandera kaum muslimin, karena kaum muslimin disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan. Dan hari ini ketemu semuanya. Di era milenial ini ketemu antar bangsa. Orang Jepang tidak perlu datang ke Malang, tapi mic-nya hari ini saya pakai untuk pengajian. Orang Jepang tidak datang, orang Korea tidak datang, tapi Samsung-nya kita pakai setiap hari. Kita tidak perlu kedatangan orang Yahudi, tapi kita pakai uang yang dulu dikeluarkan oleh satu sistem yang namanya perbankan, yang dimulai oleh Rothschild Rockefeller ketika dia membuat sebuah bank namanya Bank Devisa New York, yang akhirnya menjadi bank yang paling berguna dan diandalkan oleh Amerika, berpusat di Wall Street Amerika, yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. Sehingga kita kalau pergi haji pun harus menggunakan sistem perbankan, karena uang tidak mungkin dititipkan sama pilot atau kondektur, nggak bisa. Dok kondekturnya ini mana ini? Inilah dunia baru, dunia masa depan kaum muslimin sudah diselesaikan. Kita nggak bisa pergi haji dengan sederhana tanpa bantuan orang Yahudi, karena uang Yahudi dan pemikiran Yahudi mampu membuat Boeing dan Airbus, dan kita menggunakan pesawat, sehingga kaum muslimin kalau pergi haji tidak perlu berenang. Perempuan-perempuan kita sekarang menjadi cantik karena ditolong oleh sistem farmasi muka sama farmasi bau yang ada di Prancis, yang namanya bedak sama parfum. Bedak Malang ketinggalan zaman karena beras ditumbuk, blondeng semua. Ini masa depan baru, ini dunia. Para kiai ketika pakai peci, maka para kiai menggunakan peci buatan Cina. Ada banser, ada polisi, semua dibordir, sehingga ada orang tahu ini polisi, ini banser. Kenapa dibordir? Ya karena kita biar tahu ini simbolnya siapa. Mesin bordirnya yang nyiapkan Cina, namanya mesin butterfly. You know. Lampu menjadi terang, pekerjaan Thomas Alva Edison. Kita punya sistem kerjaan Newton, sehingga kita punya listrik dan segala macamnya. Kita bisa menemukan dunia baru dengan sistem etalase pengetahuan yang luar biasa. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Einstein. Ya kan? Loh, ini dunia baru dan kita saling make. Makanya kaum muslimin tidak usah terlalu heran kalau kita hari ini bersatu. Maka Rasulullah hanya berpesan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna. Makanya kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa kebaikan manusia berdiri sendiri. Hari ini pengajian ini baik. Siapa yang paling baik? Saya. Udah nggak usah protes. Jadi kalau pengajian ini baik, yang terbaik siapa? Saya. Sudah nggak usah pakai protes. Dikasih mic, dikasih minum, ditunggu, disambut. Acara tidak mulai kalau saya belum datang. Karena saya orang paling baik. Iya, nggak usah protes. Tapi karena kebaikan saya itu nggak bisa berdiri sendiri, maka saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Saya menjadi baik karena ada Pak Rektor yang mengizinkan masjidnya dipakai pengajian. Nah kalau sudah baik itu bagusan saya apa Pak Rektor? Ya ribut dua. Ada yang bilang ya Pak Rektor katanya. Ya saya bilang, nah kalau saya nggak datang ya Pak Rektornya jelek. Pengajiannya nggak datang. Itu baru dua, kebaikan sudah ributnya luar biasa. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kebaikan karena kami kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, bukan pengajian. Nah terus apa? Cek sound. Ini susah gitu. Loh, nah kita bisa duduk di sini karena apa? Ada masjid. Yang bangun masjid siapa? Unibro, dapat duit dari mana? Dari negara. Maka kemudian kiai jangan kemudian sembrono. Kenapa? Tidak boleh kiai udik-udik sesuatu yang terkait dengan masjid. Masjid itu juga terkait sama rokok. Loh iya kan, masjid terkait sama rokok. Karena rokok menghasilkan cukai 175 triliun masuk APBN. Dari APBN untuk bangun
masjid. Loh, ya toh. Maka kiai tidak sembrono, rokok haram nggak bisa. Karena kalau rokok haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun masjid, masjidnya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa masuk masjid sini. Loh ini loh. Kiai Hasyim Asy'ari ketika melawan Belanda menggunakan rumus man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia sama dengan Belanda. Makanya karena Belanda pakai uang gulden, akhirnya Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai uang gulden. Nggak mau. Kalau mau sapi ambil, kalau mau beras ambil, tapi kalau mau pakai gulden saya nggak mau. Karena saya sudah mengharamkan apapun yang terkait sama Belanda. Lah orang sekarang lupa, haram rokoknya, cukainya mau. Ini ndak istiqomah. Bank haram tapi pakai uang. Loh, uang itu produksi bank, bukan produk KUD. Maka kiai ulama-ulama kita ini selalu dianggap tidak revolusioner, bukan karena itu, karena kalau sudah mengambil hukum agama, konsekuensinya syar'i. Kalau konsekuensinya syar'i nggak bisa macam-macam. Bank haram nggak bisa. Kalau bank haram, baca Quran haram. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi jangan sembrono ketika bikin hukum haram. Kami nggak suka, udah gitu aja. Nggak bisa. Ini loh Pak Rektor. Makanya dunia ini kalau dengan sistem yang ini, makanya jadi aneh. Ini dunia baru. Eranya umat Rasulullah. Rasulullah ini makanya kalau kita makan aja misalnya doanya Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahdah? Padahal seretan ya seretan sendiri. Karena makan itu nggak bisa sendiri, yang nanam berbeda, yang bikin bumbu berbeda, yang bikin kompor berbeda, yang ulek-ulek berbeda, yang bikin cowek berbeda. Kita nggak pernah ngerti ketika tukang cowek itu bikin cowek airnya kurang, dikencingi, kita juga nggak paham. Ini kehidupan. Makanya para ulama hati-hati betul ketika sudah terkait dengan umat Rasulullah akhir zaman. Nggak bisa masuk gereja kafir, itu nggak bisa lagi. Cleaning service-nya bagaimana? Tukang AC-nya bagaimana? Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya kiai-kiai santri ini kadang dianggap tidak responsif, tidak revolusioner. Padahal sedang menjaga agar umat tidak terjebak pada keharaman yang lebih panjang. Jangan dikira. Semua tahulah kalau urusan itu. Ini umat Rasulullah, umat milenial. Maka tantangan milenial jangan takut, anak unibrow. Ketika dunia baru mengajarkan perbankan, di situ ada obligasi, di situ ada pertarungan finansial. Kita harus berada di situ untuk bertarung di situ. Jangan ketika gagap di situ mundur. Bank haram, kalah kamu dalam percaturan dunia baru. Akhirnya kalian menjadi kelompok informal, sibuk sana sibuk sini, bikin website, akhirnya menyebar uak sana sini. Itu duniamu. Dunia kita adalah dunia farmasi. Bertarunglah di situ. Ketika gagal di situ, jangan mundur minum kencing unta. Ini dunia baru, pertarungan nuklir. Kamu gagal di situ, jangan mundur kembali berkuda dan memanah. Ini era antariksa. Ini era antariksa. Orang sudah melihat rembulan, tinggal kapan pindah ke sana. Melihat Mars, kapan pindah ke sana. Mungkin nggak manusia bumi pindah ke benua, ke angkasa yang lain. Jangan ketika gagal di situ kamu mundur, bakas lagi celana cingkrang dan bakas jenggot. Ini era yang sudah dibahas oleh orang-orang setelah Rasulullah. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh. Cara mundur biar tidak terlalu jauh, kita harus sadar bahwa kita ini generasinya ulama. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan problemnya sendiri.
Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra, ketemu dengan peradaban berbeda. Ya Rasul, itu siapa? Kok jenggotnya kiri, apa kumisnya kiri kanan jenggotnya 12? Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada, pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di daerah Huangsu kalau tidak salah. Loh ini loh. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul, di pasar ada orang culas. Ini nipu tok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada. Orangnya tua, giginya masih utuh, rambutnya hitam, jenggotnya nggak ada. Lu kok gitu ya Rasul? Iya itu umat Nabi Musa. Dulu Nabi Musa mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Siapa itu ya Allah? Oh itu Musa, kamu jangan macem-macem. Jangankan kamu, aku aja dulu pernah dikomplain sama dia. Yang hati-hati makanya, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya dicabut, tapi bilang dong, jangan coba cabut. Iya rambutmu sudah putih kata temanku, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh kalau gitu ya udah cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena 3 itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Itu. Nah itu sudah diselesaikan di zaman sahabat. Maka sahabat kemudian menjadikan lihyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Cuman masalah jenggot menjadi rame di Indonesia karena Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Itu aja yang jadi ribut. Dan kita bisa benarkan Kiai Said. Wong Kiai Said itu merespon orang. Ada orang di Jawa tiba-tiba mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo tidak ada. Itu fiktif. Orang itu bernama Zainal Abidin, jenggotnya segini. Maka Kiai Said mengatakan dasar memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada itu. Akhirnya orang itu mengatakan hal yang sama. Kiai Said goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada. Oh, sekarang ada dan berjenggot. Baru 1 tikungan udah kena uppercut. Sama kayak saya diundang seminar untuk menyeminarkan Gajah Mada Muslim dengan nama Gajah Mada. Saya datang tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma membuka pembicaraan saudara-saudaraku aneh. Saya nggak mau ngomong kalau Gajah Mada itu bernama Gajah Mada. Karena bagi saya kalian aneh. Saya ini mendoakan orang mati. Kamu bilang tidak sampai bahkan musyrik. Lu kok sekarang kamu malah ngislamkan orang mati? Malah sederhana. Ini loh. Jadi era ini sudah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah. Komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi. Makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini, jadi medidi, khoilah. Terus belakangnya panjang sisanya. Ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah suruh potonglah jubahmu biar kamu tidak terlihat sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep isbal. Itu kan sudah diselesaikan di sana. Tapi orang-orang kadang tidak mau mengerti itu karena tidak menggunakan manhaj sahabat, tapi langsung kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan oleh era sahabat. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan. Itu sudah diselesaikan. Kembali pada Quran dan Sunnah. Itu terjadi di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Rasulullah nggak ada masalah. Karena semua umat dimong, di kiaeni itu kan, direktori sama Rasulullah ibaratnya begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah meninggal, bingung semua. Ada yang mengatakan karena keributan politik. Maka Rasulullah sampai 3 hari tidak dikubur. Itu adalah analisa bodoh kalau menurut saya. Kenapa Rasul tidak dikubur sampai 3 hari? Nggak ada orang percaya Rasul itu meninggal. Jangan-jangan tidur. Wong Rasulullah naik ke langit aja nggak mati. Masa tiba-tiba mati? Jangan-jangan nanti kita kubur hidup lagi.
Itu kegalauan kaum muslimin. Makanya gak ada yang berani ngubur. Jangan-jangan Rasulullah itu gak kayak kita. Kalau kita mati kan gitu. Rasulullah meninggal itu dalam keadaan tersenyum seperti orang tidur. Karena seperti orang tidur semua takut mau dikuburkan. Gak ada yang berani. Ini jangan-jangan cuman tidur. Emang matinya yang lain. Gitu ya, kalau ini jelas mati. Rasul itu seperti orang tidur, nggak ada yang berani. Analisa orang-orang sekarang karena analisa pengen mengkaitkan kerusuhan dengan politik. Rasul sampai dikubur 3 hari tidak dikubur karena apa? Rebutan kekuasaan. Bukan, orang takut ngubur Rasulullah karena orang sepertinya masih tidur begini. Jangan-jangan nanti bangun apa? Sampai akhirnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah memutuskan, iya sudah meninggal karena ada wasiat-wasiat bahwa Abah arep sedo, gitu. Setelah itu zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman sudah ribut. Zaman Sayyidina Ali sudah bertanya, ya Ali, kenapa zaman Rasulullah itu tentram enak? Sayyidina Ali mungkin saking jengkelnya jawab, ya karena zaman Rasulullah muridnya kayak saya, lah zamanku muridnya kayak kamu, kayak gitu. Ribut itu. Ribut kacau sudah. Akhirnya karena keributan, ada yang bikin, yaudah deh kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika kembali pada Quran yang dan Sunnah, ribut lagi kembali pada Quran. Yang satu ketemu sitati ayamin, yang satu ketemu kun fayakun, yang satu ketemu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu ketemu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhirnya ada umat yang diopeni sama Ghilan ad-Dimashqi Ma'bad al-Juhaini dengan aliran akal namanya Qadariyah. Ada yang diopeni sama Jaham bin Sofwan dengan aliran takdir. Ada yang mengatakan ya udah deh biar saya gak kesana gak kesini, namanya Murji'ah. Sampai karena saking pusingnya Quran kok tambah ruwet, akhirnya ada orang berani mengatakan ya karena Quran dunia, maka yang asli itu di Lauhil Mahfud, ini kudus, ini makhluk. Orang yang berani mengatakan itu namanya Wasil bin Atta, yang kemudian melahirkan konsep besar namanya Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu ekstrim. Kenapa? Ya kalau orang baik ya pakai akal. Sampai Quran ya syukur. Nah kalau nggak sampai ya kesalahannya goblok. Makanya dia nggak nyampe karena goblok. Nah kalau pinter ya surga lah, kalau goblok ya neraka. Nah tapi kan manusia ada yang kadang pinter kadang goblok. Ada 50-50. Oh kalau itu tidak di surga dan di neraka. Lah di mana? Tempat rehabilitasi. Lah tempat rehabilitasi itu apa namanya? Al-Mangzilah bainal mangzilatain. Urusan-urusan seperti ini sebenarnya semua sudah dilewati oleh para sahabat di generasi sahabat, berbeda dengan generasi tabi'in. Makanya santri tidak pernah terjebak dalam perdebatan masa lalu, karena santri selalu menjaga ada etape antara Rasulullah dengan umat. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat, yang ketemu sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in, yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Nah kalau kita ketemunya namanya ulama. Nah itu kan, maka siratal mustaqim itu dimaknai siratal anbiya wal mursalin. Ini yang ketemu ya cuman sahabat. Makanya sahabat itu hanya orang Arab, karena yang ketemu Rasul namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada sahabat namanya Joni, enggak ada. Nah itu. Nah, setelah itu siratal syuhada'i wassalihin, siratal aulia, baru kemudian siratal ulama. Lah kita ini ketemu dengan siratal ulama karena kita ini adalah generasinya para ulama. Maka kemudian runtutan yang panjang ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'at tabi'in, dan kita wal jamaahnya ulama. Makanya santri tidak pernah bermasalah. Karena tahu ini peristiwa. Lah yang bermasalah itu siapa? Yang lupa dengan jalan yang panjang langsung kembali kepada Rasulullah. Mesti konslet semua kalau ini sudah terjadi. Dia lupa era madhab sudah dibicarakan, era tabi'in sudah dibicarakan. Makanya santri enak bahwa kita muridnya ulama, al ulama warasatul anbiya, pewaris. Namanya pewaris kan dari ditanya dari mana warisanmu. Kalau sampean nanya, saya dapat warisan dari mana? Dari orang tua saya.
Orang tua saya diwarisi dari guru-gurunya. Diwarisi dari siapa? Dari Kiai Fakih. Kiai Fakih diwarisi dari siapa? Dari gurunya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diwarisi siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diwarisi siapa? Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Lah Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairon Purwodadi. Kiai Khairon diwarisi ilmu dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid Solotigo. Murid siapa? Murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Murid siapa? Kiai Sufyan Tuban. Murid siapa? Kiai Jabar Tuban. Murid siapa? Kiai Abdul Rahman Lasem. Murid siapa? Kiai Abdul Halim Benowo. Murid siapa? Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Dia murid siapa? Dari Sunan Kalijaga. Dia murid siapa dulu? Murid Sunan Bonang. Murid siapa? Murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid siapa? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Murid siapa? Syed Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Itu murid siapa? Syed Muhammad. Murid siapa? Syed Ahmad Jalaluddin. Murid siapa? Syed Abdul Malik. Murid siapa? Syed Alawi Amil Faqih. Dia murid siapa? Syed Ahmad Sohib Mirbat. Murid siapa? Syed Ali Khalil Qasam. Murid siapa? Syed Alwi. Murid siapa dia? Murid Syed Muhammad. Dari mana dia dapat? Dari Syed Alwi. Dia dari mana? Dari Syed Aisyah, dari Syed Ubaidillah. Murid siapa? Syed Ahmad Al-Muhajir. Murid siapa? Syed Aisyah. Murid siapa? Syed Muhammad. Dia dari mana? Dari Syed Ali Uraidi. Murid siapa? Syed Ja'far Shadiq. Murid siapa? Syed Bakir. Murid siapa? Syed Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dan dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah ini dari siapa? Langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu mempersoalkan ini. Lah kebetulan kita ini di sini. Para ulama keluar dari Arab. Para sahabat keluar dari Madinah ketemu orang Persia. Orang Persia agamanya Majusi, cerdas-cerdasnya luar biasa. Punya negara besar namanya negara Persia. Lah rajanya siapa? Rustum. Orang Jawa mengenalnya Rustam. Yang masuk ke situ Sayyidina Ali, nggak ribut, tapi pelan-pelan Sayyidina Ali punya sikap yang baik. Raja Rustum tertarik mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah dari situ terlihat ada peradaban baru, nuansa baru. Orang dulu di situ di Persia orang Majusi. Majusi menyembah api. Dalam ilmu pengetahuan modern disebut Zoroaster. Zoroaster itu nabinya bernama Zarathustra, ajarannya nihilisme, Tuhannya dua, yang Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Oleh Al-Quran disebut Majus atau Majusi, penyembah api. Tapi api Majusi kalau disembah ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam mereka tidak menghilangkan Manaro, cuman menghilangkan api. Manaro ditaruh di depan masjid. Dunia Islam melihat Manaronya Majusi yang masuk Islam di depan masjid bagus, maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba mencontoh membangun Manaro. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama menara, sampai Malang namanya Menoro. Ini dunia baru, ya. Dan di situ terjadi kekacauan yang luar biasa. Kenapa Sayyidina Husain terbunuh? Seluruh cucu Rasulullah dibantai pada tanggal 10 Asyura. Maka kemudian seluruh dunia Islam berduka, termasuk di Indonesia. Asyura diambil ekornya namanya Suro. Makanya bulan Asyura karena itu bulan duka, makanya orang Indonesia tidak mantu, tidak menikahkan anak di bulan Syuro. Tidak mantu, bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kemudian bikin santunan anak yatim. Di Jogja puter beteng tidak ngomong, ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di Solo kalau muter beteng kemudian ngikuti kebo Kiai Slamet, kebonya diusap-usapkan ke tubuh. Dan itulah yang kemudian menghasilkan budaya jangan bersolek. Karena ini bulan Asyura, bulan Suro. Lah orang Jawa itu kalau kepanjangan kan diambil ekornya aja. Zainal Abidin, Bidin. Zainal Arifin, Ipin. Muhammad, Mat. Itu kan biasa. Mat Ali, Mat Karim. Mat Solar. Lah, tapi bagi orang yang tidak mengerti, ini kena korban hoa. Apa hoanya? Orang Jawa tidak mantu di bulan Suro karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Ini hoa. Hoa dari mana? Hoa dari Belanda.
ketika Belanda menyuruh seorang santri yang kere, yang tidak punya kekayaan apa-apa, nggak tahan, akhirnya ikut Belanda, namanya Abdullah atau Abdullah. Dia disuruh nulis 2 serat, yang satu serat Darmo Gandul Kadoloco, yang satu bernama serat Sabnoyo Genggong. Sabdo Palon Noyo Genggong dibuka dengan cerita yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Mumpung ini namanya masjidnya Raden Fatah. Ya, yang nyerang Majapahit itu Raden Fatah. Artinya dia anak durhaka karena menyerang bapaknya. Bukan. Yang diserang Raden Fatah adalah Girindrawardhana, musuh Brawijaya V. Kenapa Girindrawardhana memusuhi Brawijaya V? Karena Girindrawardhana adalah cucu dari orang yang bernama Jayakatwang. Jayakatwang itu siapa? Yang bunuh Kertanegara. Dan Jayakatwang dibunuh sama menantu Kertanegara yang namanya Wijaya, yang akhirnya bergelar Brawijaya di sini. Hebat dia, istrinya 4. Iya, caranya rektor. Tapi nggak boleh. Kalau Pak Rektor ini orang gini. Iya, muwahhidin. Enggak lah itu. Lah Brawijaya mendirikan Majapahit, punya anak namanya Jayanegara. Itu, tapi Jayanegara direbut sama Kuti dan Semi, kemudian Kuti Semi dibantai oleh Tribuana. Tribuana punya anak Hayam Wuruk. Hayam Wuruk melahirkan generasi berikutnya termasuk Brawijaya V. Jadi ini. Dan di era-era Majapahit inilah bangsa Indonesia, bangsa Nusantara punya kerajaan Majapahit di era ini yang mampu menaklukkan 2/3 dunia. Yang mampu menaklukkan 2/3 dunia. Ini luar biasa. Jadi bangsa ini bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Di Semenanjung Korea Selatan ada provinsi namanya Kimhae yang buka hutan dan diakui sebagai pendiri provinsi Kimhae. Itu orang Jawa, namanya Surowareng. Nggak ada Surowareng orang Korea Selatan. Kita bangsa besar. Nah itu dibalik ceritanya. Lah siapa sih Jayakatwang itu kok begitu dendamnya sama keturunan Majapahit? Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya. Kertajaya adalah Raja Kediri yang dibunuh oleh Kenarok tahun 1222 pada perang Ganter. Kenarok mendirikan Singasari, Singasari melahirkan Kertanegara, mampu menaklukkan Mongolia. Bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan menganggap kita bangsa kecil, gitu loh. Nah itu dibalik sama si Sabdo Palon Noyo Genggong ini, yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Yang kedua adalah serat Darmo Gandul Kadoloco, ini serat Purno. Darmo Gandul ya mengsak Darmo Gandul, artinya telur 2 itulah. Gandul di mana? Di Kadoloco. Kadoloco itu gadul melonco. Olok-oloknya orang Jawa kalau Islam itu sunat, gadule melonco, nggak ada kulitnya. Maka Darmo Gandul Kadoloco kalau sempurna hidupnya harus ketemu dengan Dewi Perjiwati. Parji adalah dalan bayi, kan gitu. Nah saat mencari Dewi Perjiwati melewati Laut Selatan, ketemu Nyi Roro Kidul Mantu di bulan Suro. Makanya orang yang menganggap orang ini tahayul bahwa orang Jawa karena menganggap Nyi Roro Kidul Mantu kurban hoa. Nah, jadi kemudian inilah menjadi cerita sejarah besar bahwa cucu-cucu Rasulullah yang di sana kehilangan tanah air karena diusir dari jazirah sana, nggak punya lagi Makkah, nggak punya Madinah, terusir, ketemu dikit dibunuh sama keluarga Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian menjauh keturunan ini sampai kemudian Said Ali Zainal Abidin punya anak Said Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far itu udah nggak kuat di sana, maka curhat sama kakeknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku udah gak kuat mbah, gitu. Biarlah orang yang rusuh itu ditempur sama-sama orang rusuh. Wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari orang-orang seperti ini. Maka menjauhlah
punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Aisyah, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang hijrahnya luar biasa jauh, maka bergelar Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara, punya anak Sayyid Ibrahim Asmorokon dipindah Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Loh. Lah ini maka kemudian ketika ketemu dengan bangsa baru, karena pengalaman pahit di sana, ketemu dengan bangsa Nusantara yang sangat maju, maka para ulama ini tidak ribut, nabrak Majapahit, mati. Karena ini negara kuat, negara besar, secara ekonomi mapan, secara politik mapan, secara agama mapan, seluruh peradabannya maju. Dan susah untuk diceritakan surga. Kalau diceritakan surga, air mengalir Nusantara, air mengalir di mana-mana. Diceritakan tentang perempuan yang indah dinikahi banyak. Orang Jawa susah kalau punya istri banyak. Karena istri satu aja cerewetnya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan di sini mandiri. Di Arab perempuan tidak mandiri karena urusan kehidupan tergantung laki-laki, berburu laki-laki, berperang laki-laki. Di sini hampir seluruh pekerjaan malah perempuan, metik teh, metik kopi, ya malah perempuan. Makanya perempuan ditinggal laki-laki di sini mandiri, nggak ribut, karena bisa hidup tanpa laki. Paling kalau beranak aja ya nggak bisa. Maka di sini mandiri. Ceritai surga dari susu, orang sini nggak suka minum susu. Diceritani madu, di setiap luang ada madu di sini. Maka kemudian yang dihadapi adalah bangsa yang besar. Bangsa dengan dialektika yang sangat maju. Makanya jangan pernah membayangkan bangsa ini bangsa kecil. Eropa punya kisah cinta yang namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Bangsa kita punya kisah cinta Andi-andi lumut, Panji Asmoro bangun. Di sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Di sini punya laki-laki yang kuat namanya Bandung Bondowoso. Di sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti timur. Apa beda? Jadi jangan kemudian kita ini selalu dikatakan bangsa jelek, bangsa jelek, bangsa jelek. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kemudian logam dimusyrikkan. Keris yang dilebur dengan suhu 15.000 derajat, yang Jerman sampai hari ini nggak sanggup, dimusyrikkan. Logam-logam dibid'ahkan. Akhirnya kita kehilangan metalurgi dan kehilangan ilmu pertambangan. Unibrow tidak boleh menjadi korban uak seperti itu. Harus maju. Tidak boleh. Unibrow ini masa depannya di sini, ini di kepala kita ini. Jangan takut dan jangan mundur. Karena apa? Kita sudah tahu ini sudah diselesaikan generasi ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah menjadi penting dipegang oleh kaum muslimin. Dari sana membawa cara-cara beragama persis kayak Rasulullah. Bawa baju Rasulullah, namanya jubah. Jubah dianggap oleh para ulama wali, saya dulu baju syar'i. Maka ulamanya bisa pakai baju syar'i. Tapi yang di kampung-kampung nggak mungkin pakai baju syar'i. Makanya kemudian baju syar'i yang namanya jubah dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punya nyango. Maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Loh ini cara. Karena di sana sudah kehilangan tanah air, maka di sini jangan ditabrak. Di sana disebut ulama, syaikhun, ustadzun, al-alim, al-fadil, al-karim, ibnul karim. Begitu sampai sini sederhana disebut kiai. Kiai itu bahasa lokal. Dan para ulama dulu berkompromi, terima disebut kiai. Yang harus berkompromi dengan kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat,
bahkan Kiai Guntur Madu, tapi tetap mandiri dengan Kiai Haji. Itu. Maka bahasa Arabnya Kiai tidak ada, dia bahasa Jawa. Maka jangan memaksakan diri Kiai ngumpul disebut kuyaha, nggak bisa. Lah ini hebat. Islam datang ke sini ketemu dengan budaya yang sudah mapan. Dari sana datang walayakhudhu ala ta'amil miskin, ketemu dengan bangsa yang makan tidak makan kumpul. Udah lewat, setiap ngumpul pasti makan. Ada orang mati makan, lahir makan. Maka kalau ada orang ngumpul sampai 7 hari pada orang mati, jangan ribut. Kenapa dikasih makan? Karena kami orang Indonesia.